Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1431, Bab 1431. Ketika banyak orang tua di kota kekaisaran kagum, Dewa Hukuman melepaskan metode terlarang, dengan pola ilahi terukir di antara alisnya, kekuatan bertarungnya melonjak, dan ada petir yang ditembakkan di antara alisnya, dengan manik guntur melilit. Itu adalah senjata suci, dan itu adalah senjata suci yang sangat kuat. Guntur yang melekat padanya membawa kekuatan kepunahan. Mungkin itu berasal dari seseorang dengan kekuatan gaib yang hebat, dan masih ada beberapa prinsip tertinggi yang tersisa. Seperti dia, Senzi Changling dan Yuhua yang memalukan juga menggunakan senjata magis yang kuat, dan tanpa kecuali, mereka menggunakan metode terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka, yang semuanya merupakan rahasia tanah suci. Melihat ini, Ye Chen berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia menyelinap dengan sangat cepat. Ketiga putra dewa memiliki wajah yang ganas, dan aura jahat mereka mencapai langit. Mereka semua mengejar dan membunuh mereka seperti dewa. Niat membunuh yang sedingin es menutupi setiap inci saluran ruang angkasa ini dengan es. Keenam orang bijak mengerutkan kening, pertama melirik Jining Suang di satu sisi, dan kemudian mengangkat tumit mereka untuk mengikuti. Jining Suang mengabaikannya secara langsung, dan mengikuti Ye Chen dengan santai dengan langkah lotusnya. Dia tidak pernah mempertanyakan kepercayaan diri Ye Chen pada kekuatan tempur. Tidak peduli dalam hal kecepatan atau kekuatan, dia benar-benar mengalahkan ketiga putra dewa. Di depan, Ye Chen disusul, atau Ye Chen melambat untuk membiarkan mereka mengejar dengan sengaja, jika tidak 6 orang suci besar akan menyerang lagi, dan dia masih menggoda. Perang pecah lagi, dan ketiga putra agung Tuhan sekali lagi tidak dapat mengangkat kepala mereka. Ini adalah kasus ketika Ye Chen melepaskan air. Jika mereka tidak peduli dengan 6 orang suci agung, mereka pasti sudah melakukannya. Pergi ke 9 Nether Yellow Springs. Setelah lebih dari selusin putaran, Ye Chen melarikan diri lagi, posturnya yang dominan begitu terbuka. Adegan selanjutnya cukup aneh, orang ini jelas jauh di atas 3 dewa, tetapi dia melarikan diri dengan berkelahi, dan setelah berlari beberapa saat, dia berbalik dan terus bekerja. Bola-balik seperti ini, ketiga dewa besar itu hampir gila, rambut mereka acak-acakan, dan darah menetes. Jika Anda mengatakan mereka benar-benar memiliki ketekunan, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan Ye Chen, tetapi mereka masih menginginkannya. Untuk mengejar. Setelah akhirnya mengejar, mereka masih belum menstabilkan sosok mereka. Dia dipukuli dan wajahnya ditutup. Tidak, dia adalah fisik suci kuno. Sage Agung dari Tanah Suci Hukuman Surga tampaknya telah memperhatikan sesuatu, seolah-olah dia mengenali garis keturunan Ye Chen dari Qi dan darah Agung Ye Chen, yang merupakan fisik Sein kuno. Tidak heran kekuatan tempurnya begitu kuat. Orang bijak dari Tanah Suci Ascension mendengus dingin, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa garis keturunannya setinggi Kaisar, dan tubuh suci tidak terkalahkan pada level yang sama, jadi tidak heran jika ketiga anak Tuhan kalah. Turunkan dan bicarakan. Keenam orang itu berkata, dan mereka akan melangkah maju, dengan keserakahan di mata mereka. 6 senior, kita memiliki perjanjian sebelumnya, dan kita tidak dapat melanggar perjanjian itu. Jining Suang berdiri di depan mereka berenam, sebagai orang bijak yang membidik orang bijak, tidakkah kamu takut generasi mendatang akan tertawa padamu? Dewi benar-benar akan mematahkan muka dengan 3 tanah suciku untuk orang bijak. Orang bijak dari Tanah Suci Hukuman Surga berkata dengan suara rendah, atau apakah kamu sengaja mencoba mempersulit hidupku? Senior, apa yang kamu bicarakan? Jining Suang berkata dengan ringan, junior hanya mengikuti kesepakatan. Jika kamu bersikeras untuk bergerak, maka kamu tidak perlu pergi ke Tanah Suci Yaoqi untuk berpartisipasi dalam grand acara. Yaoqi dapat memberitahu Anda yang bertanggung jawab bahwa Anda bisa masuk. Saya tidak bisa keluar. Kamu. Kata-kata Jining Suang membuat 6 orang suci kehilangan kata-kata, mereka tidak mengira dia mengancam, tetapi Tanah Suci Yaoqi benar-benar berani melakukan ini. Tentu saja, 6 senior juga bisa membunuhku di sini. Jining Suang sedikit membuka bibirnya. Singkatnya, suasana hati ke-6 orang bijak itu bergetar. Menghancurkan Dewi Yaoqi. Mereka punya hati, tapi mereka tidak punya nyali.
Meskipun keduanya adalah tanah suci, jarak antara tiga tanah suci dan tanah suci Yaoqi tidak terlalu besar, karena tanah suci Yaoqi memiliki kaisar yang hebat sejak lama, dan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Tuan Ge, selamatkan aku. Saat keenamnya berjuang, teriakan minta tolong datang dari saluran luar angkasa yang jauh. Mendengar ini, mereka berenam buru-buru mengumpulkan pikiran mereka, dan beberapa berteleportasi untuk membunuh mereka. Ketika mereka tiba, yang mereka lihat adalah pemandangan yang membuat orang tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Ketiga putra dewa semuanya berlutut, diikat menjadi bola dengan tali peri, dan dipukuli hingga menghilang. Melihat Ye Chen lagi, memegang kendi di satu tangan dan pedang pembunuh di tangan lainnya, dia meletakkannya di leher mereka bertiga. Jika Jining Xuang tidak ada di sini, dia akan menelanjangi mereka bertiga. Binatang jahat, biarkan putra dewa saya pergi. Keenam orang bijak itu sangat marah. Mereka sangat bingung sebelumnya, dan putra dewa mereka diikat, yang memang lebih cepat dari yang mereka harapkan. Aku manusia, bukan binatang buas. Jangan membuatku bingung, senior. Ye Chen perlahan menarik pedang pembunuhnya, lalu berbalik, dan langsung menuju pintu keluar lorong. Setelah itu, kata-kata Yuyu kembali, ada metode rahasia di tubuhku. Nyawa mereka dalam bahaya, senior, tolong santai saja. Ambillah ketika kamu melihatnya, kita aman dan sehat. Jining Xuang juga mengikuti, dan beberapa kata berkabut kembali. Dia yakin bahwa orang-orang di kota kekaisaran pasti menonton keributan besar di sini, jadi dia berani untuk menjadi sangat kuat sebelumnya di luar, dia mungkin akan menahan diri. Bajingan. Melihat punggung Ye Chen dan Jining Xuang pergi, 6 orang bijak mengertakkan gigi, khawatir tentang keselamatan putra dewa, dan tidak berani mengambil tindakan terhadap Ye Chen, jadi mereka harus membiarkannya pergi. Mereka bahkan lebih takut untuk menyerang Jining Xuang. Orang-orang kuat di kota Kaisar Tianque sedang menonton. Jika Jining Xuang dipindahkan, kota Kaisar harus tahu. Jika tanah suci Yaoqi dilacak di masa depan, masalah ini tidak akan disembunyikan. Mereka tidak tahan dengan amarahnya. Orang-orang di kota kekaisaran menontonnya lagi, dan mereka tidak berhenti dari awal hingga akhir, dan mereka menyaksikan Ye Chen membuat ketiga dewa menjadi bodoh, dan mereka menyeringai saat ini. Ketiga putra dewa menjadi gila, dan mereka semua meraung seperti anjing gila. Anak-anak dewa yang bermartabat dikalahkan 3 lawan 1. Itu sangat memalukan dan memalukan. Yang hilang dari mereka bukan hanya pertempuran, tetapi juga Daoxin. Kesombongan mereka benar-benar musnah dalam pertempuran ini. Mengenai raungan ketiganya, wajah keenam orang bijak itu bahkan lebih jelek. Jika mereka bukan putra dewa, mereka akan menamparkan mereka, dan ketiganya mengalahkan satu, begitu tak tahu malu. Di sini, Ye Chen dan Jining Xuang sudah keluar dari saluran transmisi. Keduanya tidak berhenti, seperti dua lampu langit melintasi langit, ketika 6 orang bijak keluar bersama 3 putra dewa, mereka telah melarikan diri dan tidak ada jejak mereka di dunia. Tidak sampai 80.000 mil jauhnya Ye Chen dan Jining Xuang mendarat di kota kuno yang megah. Pada titik ini, Ye Chen melepaskan Raja Qi, dan orang itu jatuh ke tanah, mungkin karena kakinya lemah, dan dia tidak berdiri diam. Rasanya seperti berkeliaran di gerbang neraka di lorong luar angkasa. 6 besar orang bijak terlalu menakutkan. Jining Xuang melanjutkan penyamarannya sebagai seorang pria, meletakkan keranjang buku di punggungnya, mengeluarkan buku tanpa kata, dan tertawa saat membacanya, seperti gadis konyol yang tidak tahu banyak tentang dunia. Apa yang kamu tertawakan? Raja Qi melihat Jining Xuang dari atas ke bawah, matanya masih sedikit aneh. Aku tidak tahu, aku hanya ingin tertawa. Jawab Jining Xuang dan terus membenamkan kepalanya di dalam buku. Kupikir kamu lebih cantik dengan pakaian wanita. Raja Qi mengikuti di belakang Jining Xuang, dengan rakus mencium aroma wanita di udara, Dewi Yaoqi, baunya sangat enak. Jika kamu bermain huligan lagi, aku akan memukul seseorang. Jining Xuang mendorong kepala keledai Qi Wang menjauh. Menakutiku lagi. Raja Qi menggelengkan kepalanya, masih mengikuti di belakang Jining Xuang dengan wajah tegas, dan wajahnya celaka, dan dia masih membayangkan serangkaian gambar yang menggugah di kepalanya. Apakah kamu mengenali benda ini? Ketika keduanya berbicara, Ye Chen menyerahkan liontin bulan sabit, yang ditemukan di tas penyimpanan Dewa Hukuman. Dia tidak bisa menceritakan sejarahnya, tetapi hanya tahu bahwa itu adalah cukup tua dan seluruh tubuh memancarkan kesombongan yang tak terlukiskan. Liontin ini lumayan, dan bisa dijual dengan harga bagus. Raja Qi berubah menjadi wujud manusia, mengambil liontin bulan sabit, dan melihatnya dengan mata cerah, seolah-olah dia tahu itu adalah harta karun. Itu bukan liontin, tapi gigi.
Ji Ningsuang, yang terkubur di dalam buku, berkata perlahan, itu adalah gigi kerasuci Douzan, dan itu adalah kerasuci Douzan dengan darah dari keluarga kerajaan. Melawan kerasuci, gumam Ye Chen, dan mengambil liontin bulan sabit dengan sadar, dan menyekanya dengan desahan lega ketika selesai, tidak heran ada aura yang begitu mendominasi. Gigi, kamu benar-benar bisa menjualnya dengan harga yang bagus jika Anda mengeluarkannya. Buat penawaran, aku akan membelinya. Raja Qi menyeringai. 90 juta. Jangan membuat masalah. Aku tidak punya waktu untuk membuat masalah denganmu. Ye Chen langsung menyingkirkan liontin bulan sabit, lalu berbalik dan berjalan ke sebuah restoran di pinggir jalan. Ada orang yang bereinkarnasi di kota ini. Dia sudah menyadarinya setelah memasuki kota, dan itu ada di restoran ini. Sayang sekali sayangnya, hanya ada satu, tetapi ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Segera, terdengar suara teriakan dari lantai 3 restoran, dan kemudian terdengar suara dentang, seolah-olah ada yang berkelahi. Segera, Ye Chen keluar, menggendong seorang pria dengan mulut tajam dan pipi monyet. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah anak dari keluarga Sangguan di Dongyue. Dia tidak terlalu mengenalnya, dan dia hanya bertemu beberapa kali. Ye Chen langsung memasukkannya ke Chaos God Cauldron, dan kemudian mengirimkan cahaya peri memori, hanya menunggu untuk menemukan beberapa orang reinkarnasi lagi, dan membiarkan mereka pergi bersama untuk menemukan orang reinkarnasi lainnya. Ketika dia kembali ke tempat semula, Raja Qi masih menunggu, tetapi Ji Ningsuang tidak terlihat. Ye Chen melihat sekeliling, lalu menatap Raja Qi, lalu siapa? Kemana dia pergi? Aku juga mencarinya, dan menghilang dalam sekejap mata. Raja Qi menggelengkan wajah keledainya, aku mungkin menerima telepon dari Tanah Suci Yaoqi, dan kembali lebih awal, tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Pergi ke Tanah Suci Yaoqi. Ye Chen segera mengambil langkah dan langsung menuju ke pusat kota kuno. Oh, episode 1432, tidak ada undangan. Ini adalah Gunung Peri, dikelilingi oleh hujan dan kabut, seperti peri yang menutupi benang polos, keindahannya misterius. Jika Anda melihatnya, kemegahan yang memancar dan awan peri yang terbang menguraikan gambaran yang indah, yang seperti mimpi dan bahkan lebih seperti fantasi negeri dongeng yang halus merindukan orang-orang dan tidak dapat dicapai. Ini adalah Tanah Suci Yaoqi, yang telah berdiri di kehancuran timur selama bertahun-tahun tanpa henti, dan juga menyaksikan perubahan-perubahan kehidupan. Warisan Yaoqi sangat panjang. Nenek moyang mereka adalah kaisar besar terakhir di zaman kuno. Semua langit dan 10.000 wilayah dengan hormat disebut permaisuri Yaoqi. Legendanya semuanya mitos. Tanah Suci Yaoqi hari ini sangat ramai dan ramai, ini adalah acara Yaoqi sekali dalam seabad. Begitu langit cerah, gerbang Gunung Yaoqi sudah penuh dengan orang. Pengunjungnya semua orang terkenal dari seluruh dunia, atau mereka yang memiliki kekuatan gaib yang hebat, atau mereka yang didukung oleh tren umum, dan tidak ada dari mereka adalah orang biasa. Di Tian Xiao yang jauh, dua sosok datang mengendarai pelangi, dan mendarat tidak jauh dari Gunung Peri di Yaoqi. Setelah melihat lebih dekat, Ye Chen yang telah mengubah penampilannya dan Raja Qi yang telah berubah menjadi wujud manusia. Keduanya sibuk dengan perjalanan dan debu, dan mereka berjalan bola-balik ratusan kota kuno selama 9 hari, siang dan malam, sebelum tiba di sini. Untungnya, mereka akhirnya menyusul acara akbar ini. Dalam 9 hari terakhir, Ye Chen telah memperoleh banyak hal. Dia telah mencari ratusan reinkarnasi, dan mereka semua dikirim untuk bubar dan berkembang. Setelah melewati Tanah Suci Yaoqi hari ini, dia akan pergi ke jalan lagi untuk menemukan rakyat. Ini berbeda setelah menjadi kaisar yang hebat. Kesombongan ini, Gunung Peri ini, tidak sebanding dengan Tanah Suci kelas 3. Qi Wangyao memandangi Gunung Peri Yaoqi, terisak dan mendecakkan lidahnya. Ada tentara kaisar yang menutupi misteri itu, bahkan mata peri tidak bisa melihatnya. Ye Chen juga menonton dari kejauhan, matanya penuh kekaguman. Warisan abadi kaisar sama sekali tidak sesederhana yang dibayangkan. Lihat, kaisar semu lainnya. Raja Qi memberi isyarat kepada Ye Chen untuk melihat kehampaan yang halus. Ye Chen meliriknya, tapi dia tidak terkejut, atau lebih tepatnya, dia sudah mengenalnya. Sepanjang jalan, mereka melihat tidak kurang dari 9 kuasi kaisar, yang semuanya datang untuk berpartisipasi dalam acara akbar di Yaoqi. Keduanya memejamkan mata tanpa urutan tertentu, dan tiba di gerbang Tanah Suci Yaoqi satu demi satu. Begitu saya melihatnya, saya melihat 2 baris murid perempuan berbaju putih, berdiri rapi di luar gerbang gunung, masing-masing mengenakan pakaian yang indah, seperti peri yang turun dari surga, yang tidak mau memakan kembang api di dunia ini. Melihat 2 baris murid perempuan, ada 2 wanita tua berbaju putih,
yang terus-menerus menyambut pengunjung ke Gunung Peri. Keduanya tidak rendah dalam kultivasi, dan mereka berdua adalah Raja Suci. Ye Chen dan Raja Qi adalah menyeringai bagaimana dengan warisan yang mendalam dari Yao Qi. Bahkan orang yang menyapa para tamu adalah Raja yang suci. Saat mereka berbicara, keduanya membenamkan kepala, tetapi dihentikan oleh seorang wanita tua yang mengulurkan tangannya. Melihat bahwa mereka hanya sok bijak, nada wanita tua itu tidak ramah, di mana kartu undangannya. Kami tidak memiliki kartu undangan. Qi Wang menggelengkan kepalanya, membuat Ye Chen ingin tertawa di tempat. Mengapa kamu begitu sombong tanpa kartu undangan, dan kamu sangat bangga dengan bualanmu? Pergi tanpa undangan. Wanita tua berbaju putih itu berkata dengan suara yang dalam, dengan nada yang lebih bermartabat. Senior, kami adalah teman lama dengan Dewi Anda, tolong bantu saya. Dibandingkan dengan Raja Qi, Ye Chen jauh lebih sopan, dan dia menyerahkan identitasnya dan melakukan kesopanan seorang junior. Teman lama peri Yao Qi, Tuhanku mendengarku dengan benar. Sebelum wanita tua itu dapat berbicara, tawa samar datang dari belakang. Ketika aku melihat ke belakang, aku melihat seorang pemuda berbaju putih. Sekilas, dia terlihat sedikit akrab. Lihatlah lebih dekat. Dia tampak akrab, bukankah dia putra Dewa Bulan Matahari? Untung Chuling Yu tidak ada di sini, kalau tidak dia mungkin telah menebasmu dengan telapak tangannya. Ye Chen dengan penuh arti melirik Dewa San Sun Moon, yang menculik Hong Chen dan mengurungnya di masa lalu. Dua orang bijak, berani menyebut diri mereka teman lama peri Yao Qi. Sun Moon Senzi berjalan mendekat, dan menatap Ye Chen dan Qi Wang dengan wajah nakal dan jijik, lelucon yang luar biasa. Kamu juga seorang semi bijak, sungguh omong kosong. Raja Qi berhenti dan memarahi di tempat. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan putra dewa ini. Putra Dewa Bulan Matahari tertawa lebih lucu. Hei! Qi Wang Donkei marah dan hendak menyingsingkan lengan bajunya untuk bertarung, tetapi ketika dia melihat ada dua penjaga tingkat suci di belakang Sun Moon Senzi, dia segera kehilangan kesabaran. Hadiahmu yang rendah hati, terimalah dengan senyuman. Sun Moon Gatsan benar-benar mengabaikan Ye Chen dan Raja Qi, mengeluarkan manik ilahi dari dadanya, dan memberikannya kepada wanita tua yang menyambut para tamu. Anak Dewa Sun Moon punya hati. Wanita tua itu mengambilnya dengan jentikan tangannya, dan dia tersenyum lebih cerah, seolah-olah dia telah melihat kehebatan manik-manik ilahi, dan dia mencintai orang-orang yang akan datang. Ya Tuhan, tolong. Para murid perempuan Yao Qi mengibaskan lengan baju mereka dan memberi isyarat mengundang. Semua orang tersenyum manis. Satu-satunya hal yang menyalahkan Sun Moon adalah dia sedikit tampan, dan mereka sangat antusias. Singkatnya terus terang, itu adalah Nimfo. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Sun Moon Senzi dengan ringan mengguncang kipas lipat gunung dan sungai, yang dapat digambarkan sebagai kepribadian, dan sebelum pergi, dia masih tidak lupa untuk melirik Ye Chen dan Raja Qi di belakangnya. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku tidak berbicara denganmu, hanya nomornya, aku bisa memukul 10 dari mereka sendirian. Melihat bagian belakang Sun Moon Senzi pergi, ekspresi Qi Wang sungguh-sungguh, dan kekuatannya langsung penuh. Belum mundur. Wanita tua itu melirik mereka berdua, menambahkan poin lain dari keagungan tertinggi. Kami benar-benar berteman lama dengan dewimu. Qi Wang menjilat rambutnya, baru beberapa hari yang lalu, kami pergi berbelanja bersama. Di mana tempat pembakarannya? Jika kalian berdua tidak percaya, panggil dan tanyakan. Konyol. Wanita tua itu berteriak dengan marah, menyebabkan kepala Raja Qi berdengung, dan bahkan Ye Chen terkejut sampai menatap matanya, jangan salahkan orang tua itu atas hukuman. Ayo pergi, ayo pergi. Ye Chen menggosok matanya, dan menyeret Qi Wang pergi yang masih bergoyang di tempat. Orang ini dengan mulut terbuka, dan dia berbicara tentang segalanya, dan dia tidak membentakmu. Akibatnya, keduanya ditendang keluar sebelum memasuki gerbang gunung, dan mereka berjalan terhuyung-huyung. Teriakan marah Raja Suci bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Alangkah baiknya jika mereka tidak muntah darah. Mereka tidak berhenti sampai jaraknya 100 kaki dari gerbang gunung, dan berjongkok di sana, satu di kiri dan satu lagi di kanan, sehingga orang yang datang ke acara tersebut akan melihat mereka dari atas ke bawah sebelum memasuki gunung. Gerbang. Apakah kita tidak malu? Qi Wang tanpa malu-malu menyeka darah dari lubang hidungnya, dan dia baru bangun sekarang, tetapi ada banyak mimisan. Memalukan untuk pergi bersamamu. Ye Chen memandang Raja Qi dengan jijik. Jangan membuat masalah. Cih. Dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya, Ye Chen mengeluarkan kendi, dan hanya duduk di tanah, minum sambil melihat orang yang lewat, yang semuanya memiliki undangan.
Melihatnya, dia benar-benar melihat banyak kenalan, seperti orang-orang dari Istana Taikang, kota tertinggi dan Istana Berkabut, dan dia melihat Putra Dewa Taikang, Putra Dewa Tertinggi, dan Putra Dewa Kabut dari jarak jauh. Ketiga orang itu terlalu sombong, tampaknya diundang oleh Tanah Suci Yaoqi akan membuat mereka berhadapan. Ketika mereka melewati Ye Chen dan Raja Qi, mereka bahkan memandang mereka dengan jijik. Ye Chen mengabaikan mereka secara langsung, dan jika dia bisa, dia akan memukuli mereka lagi ketika dia punya waktu. Selain Istana Taikang, ada Tanah Suci Hukuman Surgawi, Yuhua Senchao dan Istana Changling. Terlihat bahwa wajah Dewa Putra Hukuman Surga, Dewa Putra Yuhua dan Dewa Putra Changling sangat jelek, seolah-olah mereka masih kesal dengan kekalahan Ye Chen atas saluran luar angkasa Emperor City. Mereka lewat, dan meskipun mereka melihat Ye Chen dan Raja Qi, mereka tidak mengenali Ye Chen, karena Ye Chen mengubah penampilannya dan menggunakan evolusi Zhou Tian untuk menutupi misteri tersebut, jika tidak maka akan sangat hidup di sini. Masih banyak orang yang datang, Ye Chen melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat orang yang bereinkarnasi. Perlu ditegaskan bahwa selain Jining Xuang, ada orang bereinkarnasi lain di Gunung Peri Yaoqi, itulah sebabnya dia bersikeras untuk masuk. Bahkan jika dia ingin pergi, dia harus membuka blokir mereka terlebih dahulu. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan jumlah orang yang datang untuk mengikuti acara Akbar Yaoqi juga jauh lebih sedikit. Ye Chen menyaksikan dengan penuh semangat dari awal sampai akhir, tetapi dia tidak melihat orang yang bereinkarnasi. Tidak hanya dia tidak melihat orang yang bereinkarnasi, dia bahkan tidak melihat orang yang bisa membawanya ke gunung, seperti Feng Huang. Dari klan Phoenix, Qiangzi dari Donghua, dan lainnya ada nyonya di obat kumur Nan Mingyu, tapi sayangnya tidak ada. Dibandingkan dengan mereka berdua di sini, Gunung Peri Yaoqi jauh lebih semarak, benar-benar ramai dengan orang. Melihat jauh dari kejauhan, dalam kabut, ada meja giok, masing-masing dengan nektar halus dan embun giok serta buah persik datar yang jernih, dan aromanya meresap ke seluruh Gunung Peri. Ini adalah negeri dongeng yang sebenarnya, tanpa kekotoran dunia, setiap bunga, setiap rerumputan, setiap pohon dan setiap pohon penuh dengan roh peri, bahkan bangau putih dengan rantingnya menari di awan. Semua orang yang datang ke acara itu duduk, saling menyapa, menunggu acara dimulai. Saya tidak tahu kapan, hanya untuk melihat bahwa suara diskusi telah dimusnahkan, dan mata semua orang beralih ke satu sisi. Di sana, ada sesosok cantik datang perlahan, menginjak tangga teratai, pakaian putihnya tidak ternoda debu, dan seluruh tubuhnya dibungkus dengan bunga peri, seperti bunga teratai yang mekar-mekar, suci dan tanpa cacat. Itu adalah Jining Xuang, mengenakan pakaian putri, dengan penampilan tiada taraf, kecantikan tiada taraf, kecantikan nomor satu di hutan belantara timur, setiap cemberut dan senyumnya menawan, sempurna tanpa cacat sedikit pun. Para biksu muda terpesona olehnya, dan mereka terpesona. Para biksu juga menyukai wanita cantik, dan dia adalah wanita yang sangat sempurna. Belum lagi mereka, banyak lelaki tua yang tergerak. Jining Xuang duduk, tetapi matanya yang berair melihat sekeliling, seolah dia sedang mencari sesuatu. Ketika dia melihat ini, banyak biksu muda segera duduk tegak, dan masing-masing melambaikan kipas lipat dengan anggun, berpikir bahwa dia sedang mencari calon suami dan berlomba-lomba untuk mengekspresikan diri terlebih dahulu. Tentu saja, mereka terlalu banyak berpikir, dan mereka terlalu banyak berpikir. Jining Xuang melihatnya selama seminggu dan kemudian menutup matanya, seolah-olah setiap kali dia menemukan seseorang yang ingin dia temui, matanya sedikit redup. Ibu Peri Yaoqi ada di sini. Seseorang berbisik, menarik perhatian semua orang yang hadir, tetapi melihat awan peri terbang di platform awan, Ibu Peri Yaoqi memanifestasikan tubuh aslinya, dan dia juga cantik tiada taraf, meski jaraknya tidak jauh, tapi sepertinya jauh dari mimpi, dan orang-orang yang menonton kembali terpesona. Terima kasih kepada sesama Taois atas penghargaan Anda, Tanah Suci Yaoqi sangat terhormat. Ibu Peri Yaoqi tersenyum lembut, kata-katanya halus, tanpa keagungan, dan lebih indah dari Tian Lai, membuat orang terpesona. Itu harus menjadi kehormatan saya. Semua orang berdiri dan membungkuk ke pesta itu satu demi satu. Saya menghormati si Fang Dao atas nama Tanah Suci Yaoqi. Yaoqi, keluarlah, kakak akan membawamu ke pelacuran. Pelacur. Ibu Peri Yaoqi dengan lembut mengambil gelas anggur, tetapi dia diinterupsi oleh serigala yang melolong dari luar gunung. Oh, episode 1433, apakah Anda saling kenal? Dengan suara kiwang, acara Yaoqi yang seharusnya meriah menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Melihat ke atas, semua orang di pertemuan akbar itu tertegun,
dan cangkir batu giok yang mereka pegang secara kolektif dipasang di udara, bahkan Ibu Peri Yaochi tidak terkecuali, dan Kaisar Semu yang bermartabat tidak bereaksi. Siapa ini? Apakah kamu sudah makan nyali? Setelah beberapa saat hening, terjadi keributan di pertemuan akbar Yaochi. Ucapan keterlaluan dan provokasi telanjang seperti itu jelas ada di sini untuk merusak pemandangan. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang menghujat Yaochi seperti ini. Banyak lelaki tua mengelus janggut mereka sambil menghela nafas, membawa Dewi Yaochi ke pelacur, mendengarkannya saja baru. Tangkap kembali. Di tengah diskusi, Ibu Peri dari Yaochi berbicara, dan kemudian meletakkan cangkir giok yang dipegangnya, seolah-olah dia telah melihat dua orang yang melarikan diri di luar gunung melalui awan berkabut. Mencari kematian. Kesembilan orang bijak dari Yaochi membunuh mereka satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi jelek. Aku akan pergi juga. Ji Ningsuang terbatuk, lalu bangkit, ekspresinya sangat menarik, yang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia tidak tahu, dia sudah mendengar dari suara itu bahwa itu adalah Raja Qi, dan dia bahkan tidak menyangka pria itu sangat berani, sangat mengejutkan dan tidak ada habisnya. Kamu, ibu, kamu sakit. Di luar Yaochi Xianshan, Ye Chen mulai melarikan diri, sambil berteriak pada Raja Qi. Tidak masalah jika kamu bersuara, itu langsung membuat marah tanah suci Yaochi. Aku ingin pergi ke gunung untuk makan buah persik. Raja Qi mengorek hidungnya, menggelengkan kepalanya dengan sangat bingung. Kenapa kamu tidak pergi makan kotoran? Ye Chen hampir memuntahkan darah, dan langsung bersumpah. Kemana harus pergi? Teriakan itu datang dari belakang, dan sebelum kata-kata itu jatuh, 9 sosok itu melintasi langit, menghalangi jalan mereka, dan 9 orang suci besar dari tanah suci Yaochi terbunuh bersama, dan kekuatan yang kuat menekan langit. Ye Chen dan Qi Wang, yang melarikan diri, berlutut di tempat. Benar-benar berani. Seorang bijak agung Yaochi berkata dengan dingin, dan kata-katanya membuat mereka berdua muntah darah. Salah paham, salah paham. Ye Chen terkekeh, dan Qi Wang juga terbujuk, jinak seperti domba kecil. Ada harga yang harus dibayar untuk menodai Yaochi. Pertapa agung Yaochi tiba-tiba mengangkat tangan gioknya. Ibu mertua, tolong tunjukkan belas kasihan. Sebelum dia bisa membunuh Ye Chen, orang bijak Yaochi yang agung, Ji Ningsuang terbang ke dunia ini seperti pelangi, dan mendarat di dunia ini. Orang bijak memberi hormat dengan hormat, ibu mertua, tolong berbelas kasih. Yaochi, apakah kamu mengenal mereka? Sage agung Yaochi memandang Ji Ningsuang dengan ekspresi aneh. Aku kenal satu sama lain, kita bertiga akan melacur bersama. Tanpa menunggu Ji Ningsuang berbicara, Raja Qi berbicara, tetapi sebelum Raja Qi selesai berbicara, Ji Ningsuang menutup mulutnya, seolah mengetahui bahwa Raja Qi ingin apa yang harus dikatakan, jika ini dikatakan, itu akan sangat hidup. Seorang teman lama dari pengalaman Yingji. Ji Ningsuang dengan erat menutup mulut Raja Qi sambil tersenyum pada Sage Agung Yaochi, ngomong-ngomong, mereka juga penyelamatku. Itu benar. Sage Agung Yaochi sedikit mengernyit, sebelumnya, dia dengan jelas mendengar kata pelacur, jika Ji Ningsuang tidak membahasnya tepat waktu, kata berikutnya mungkin kata pelacur. Benar sekali, Yaochi tidak berani membohongi ibu mertua. Ji Ningsuang tersenyum canggung. Tapi meski begitu, kata-kata mereka terlalu absurd, kata Sage Agung Yaochi dengan suara yang dalam. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Raja Qi terbatuk datar, tidak ada kartu undangan, dan kami tidak diizinkan pergi ke gunung untuk makan buah persik, jadi saya tidak punya pilihan selain menelepon. Fakta telah membuktikan bahwa trik ini sangat efektif. Lansia, bawa dia pergi dan rebus. Aku tidak keberatan, kata Ye Chen. Ambil. Perintah Sage Agung Yaochi langsung, tapi dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan dua orang aneh ini. Nenek. Jika lelaki tua itu tidak mengejarnya, bukan berarti Ibu Peri juga tidak akan mengejarnya. Ji Ningsuang mengerutkan bibirnya, lalu melanjutkan. Selama periode itu, dia masih tidak lupa untuk melirik Ye Chen dengan marah, matanya seolah berkata, mengapa kamu menyukai keledai ini? Kecelakaan, ini kecelakaan. Ye Chen juga batuk kering, menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Ku bilang, mereka tidak akan benar-benar membunuh kita. Raja Qi menyodok Ye Chen dengan tangannya. Keluar, aku tidak ingin berbicara denganmu. Wajah Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam, dia pikir dia sudah aneh, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Qi lebih tampan darinya, dan serigala melolong hampir ketakutan. Dia untuk buang air kecil. Ji Ningsuang juga menggosok bagian tengah alisnya, menyalahkan dirinya sendiri karena lalai, mengabaikan kartu undangan, jika tidak akan ada kekonyolan seperti itu, Dewi Yaochi benar-benar populer saat ini.
9 orang bijak agung Yaoqi sangat cepat dan membawa Ye Chen dan Raja Qi ke pertemuan besar Yaoqi. Untuk mengatakan bahwa kedua orang ini benar-benar memiliki wajah, mereka jatuh dari langit di bawah mata semua orang memandang mereka dari atas ke bawah, kedua orang aneh inilah yang menodai tanah suci Yaoqi. Begitu mereka mendarat, Ye Chen merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Para tetua dan murid tanah suci Yaoqi menatap mereka dengan tajam, dan mereka yang mengagumi Yaoqi juga memberikan cahaya dingin. Di sini, Sage Agung Yaoqi telah datang ke Ibu Peri Yaoqi, dan mewariskan perasaan ilahi kepadanya. Ibu Peri Yaoqi memandang Jining Xuang dengan ekspresi aneh, dia tidak tahu bahwa dewinya memiliki dua teman lama yang luar biasa, dan dia berani membawamu ke pelacuran dan pelacuran secara terang-terangan. Jining Xuang juga sangat bermasalah, dia melihat ini, melihat itu, dan akhirnya melihat langsung ke langit yang jauh, bagaimanapun, dia adalah teman lamaku, kamu harus memberiku wajah. Ibu abadi Yaoqi merasa geli segera, dia melihat ke bawah dengan penuh minat, tatapannya melewati Raja Qi dan mendarat di Ye Chen, matanya yang indah tidak bisa membantu tetapi sedikit menyempit saat dia melihat. Tidak hanya dia yang menonton, tetapi banyak Kaisar Zun tua yang hadir juga menonton, dan mata tua itu bersinar dengan makna yang dalam, seolah-olah mereka telah melihat darah Ye Chen, yang merupakan tubuh suci kuno yang legendaris. Kamu harus dihukum karena menghujat Dewi. Ketika banyak orang tua melihatnya, mereka tiba-tiba berteriak keras. Mungkin teriakan itu datang terlalu tiba-tiba, yang mengejutkan sekelompok Kaisar Zun tua. Melihat orang yang tiba-tiba minum, bukankah dia putra Dewa Bulan Matahari? Dengan wajah penuh kemarahan yang benar, jarang sekali ada kesempatan besar untuk menunjukkan kesopanan, bagaimana mungkin orang ini melepaskannya dengan begitu mudah? Kamu harus dihukum karena menghujat Dewi. Kata-kata putra matahari dan bulan menyebabkan ribuan gelombang-gelombang. Putra Taiking, putra tertinggi, dan putra kabut berdiri satu demi satu, masing-masing dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Salahkan Dewi, kamu harus dihukum. Dewa Putra Surga Hukuman, Dewa Putra Changling dan Dewa Putra Yuhua juga berdiri, berapi-api, dan mereka yang tidak tahu berpikir bahwa Ye Chen membalas dendam terhadap mereka karena membunuh ayahnya. Aku tidak merekrutmu lagi. Ye Chen cemberut, jangan menakutiku, aku pemarah. Kamu masih berani mengucapkan kata-kata liar. Ketujuh orang itu berteriak dengan marah, dan mereka ingin meninggalkan tempat duduk mereka untuk membunuh mereka. Oke. Ibu Peri Yaoqi berbicara, mengintervensi dengan paksa, dengan nada sedikit keagungan. Peri, mereka. Aku punya keputusan sendiri tentang masalah ini. Ibu Peri Yaoqi berbisik, dan melepaskan pemenjaraan Ye Chen dan Qi Wang dengan jentikan tangannya. Karena kita adalah teman lama Yaoqi, aku tidak akan mengejarnya kali ini, ambillah kursi. Terima kasih Ibu Peri. Ye Chen dan Raja Qi menyeringai, lari dengan cepat, dan menemukan meja di sudut dengan sangat sadar, tanpa menganggap diri mereka sebagai orang luar. Dibandingkan dengan mereka, God of Punishment dan 7 dari mereka menjadi pucat. Mereka pikir mereka bisa menampilkan pertunjukan yang bagus, tapi siapa sangka bahwa Ibu Peri Yaoqi tidak akan bermain kartu menurut akal sehat dan benar-benar akan melindungi keduanya. Orang bijak kecil yang menghujat Yaoqi, kehilangan muka ini agak kacau. Sebuah episode kecil berlalu, dan acara akbar berlanjut seperti biasa, melanjutkan segelas anggur berkualitas yang tidak diminum sebelumnya. Setelah minum segelas anggur, suara Qin dan seruling terdengar merdu, dan Peri Yaoqi naik ke awan, menari dengan sutra giok berkibar, meskipun tidak seanggun tarian Huawu, itu adalah juga sangat anggun. Di sudut, Ye Chen, yang duduk dengan kokoh, melihat sekeliling, dan menemukan lokasi orang yang bereinkarnasi dengan sangat akurat selain Jining Xuang, ada lebih dari selusin orang yang bereinkarnasi di Tanah Suci Yaoqi, 3 dari keluarga Mu Yun, 2 dari Istana Xingyue, dan Istana Qixi. 1, dan yang lainnya semuanya adalah anggota keluarga kerajaan Great Chu. Saat menonton, Ye Chen tiba-tiba merasakan seseorang mengintip ke arahnya, yang membuatnya menoleh ke samping. Itu adalah meja giok di depan, di mana duduk seorang pria muda berbaju ungu dan seorang wanita berbaju putih, dan yang mengawasinya adalah pria muda berambut ungu, matanya dalam dan tak terbatas. Feng Xianer. Gumam Ye Chen, dia tidak mengenali pemuda berbaju ungu, tapi dia mengenali wanita berbaju putih, bukankah dia Feng Xianer yang dia lihat di lembah Phoenix? Hanya karena dia tidak yakin dengan kelulusan Feng Huang sebagai Kaisar Langit Phoenix, dia setengah jalan ingin mengejarnya kembali, tetapi dia memberinya pelajaran. Ketika Ye Chen menatapnya, Feng Xianer juga menatapnya, dan matanya dipenuhi dengan kebencian dan kedinginan. Ye Chen mengabaikannya, dan menatap pemuda berambut ungu di sampingnya.
Darahnya sangat kuat, darahnya semegah laut, dan samar-samar dia bisa mendengar ringkikan burung phoenix. Jika dia bisa duduk dengan Feng Xianer, itu pasti burung phoenix orang-orang dari kelompok etnis, dan mereka juga sangat terhormat. Pemuda berambut ungu itu tersenyum tipis, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman, dan matanya penuh dengan penghinaan. Aku sudah lama mencarimu, dan rahasia kekaisaran abadi Phoenix klanku tidak begitu mudah didapat. Itu adalah pangeran ke-8 dari klan Phoenix, dan juga putra dewa dari klan Phoenix. Qi Wang di samping berkata dengan santai, anak ini bukan janggut yang bagus, dia peringkat ke-8, tapi dia bisa menjadi putra dewa. Aku bisa melihatnya. Ye Chen menyesap minumannya dan melihat ke sisi lain. Itu adalah meja batu giok di seberang Feng Xianer. Seorang pemuda berbaju putih dengan santai mengagumi tarian anggun di awan. Dia adalah tidak lemah seperti putra dewa Phoenix, tetapi garis keturunannya bahkan lebih kuat. Orang-orang dari klan peri, bisik Ye Chen, seolah mengenali darah pemuda berbaju putih. Putra dewa dari klan peri juga merupakan karakter yang kejam. Raja Qi menggigit buah persik datar, jangan main-main dengan anak itu jika kamu tidak melakukan apa-apa, dialah yang akan membalas dendam, jika Anda main-main dengan dia, Anda akan berakhir sengsara. Kamu tahu banyak. Ye Chen menoleh ke samping, menatap Qi Wang dengan penuh minat. Ini adalah bakat. Raja Qi terkekeh, memasukkan seluruh buah persik ke dalam mulutnya yang besar, dan kemudian menunjuk ke meja batu giok. Lihat pria besar dengan tangan telanjang itu, putra dewa orang barbar, yang di sebelahnya adalah anak baptis dari suku penyihir, wanita berambut biru di hadapannya tidak muda, dia adalah Dewi suku roh, gadis kecil berpakaian hijau di sampingnya adalah Dewi suku kuno, dan pemuda berambut darah secara diagonal di seberang kita adalah anak baptis dari suku iblis. Qi Wang sangat berdedikasi, dan pengetahuannya umumnya tidak luas. Dia terus mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Setiap kali dia menunjuk, dia akan memperkenalkannya kepada Ye Chen. Sepertinya dia tahu segalanya tentang semua orang yang hadir. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mendengarkan dengan tenang, terus memindai, diam-diam terkejut dengan latar belakang tanah suci Yaoqi, ke-9 klan kuno diundang, dan semuanya adalah putra dewa. Oh, episode 1434, seseorang tidak boleh dinilai dari penampilannya. Itu Taois Jiuk Xiao. Qi Wang masih memperkenalkan, mengacu pada seorang lelaki tua dengan rasa keabadian. Dia adalah orang yang berbakat, dan dia adalah kaisar semu termuda di benua Xuan Huang. Seberapa muda Kaisar Zun yang termuda? Ye Chen mendongak, dan lelaki tua itu terlahir sebagai Zhou Zeng, dengan sosok ramping, seperti seorang guru, dengan temperamen acuh tak acuh di sekujur tubuhnya, tanpa permusuhan sedikit pun. Seorang kakek yang baik dan ramah. Baru berusia 3000 tahun, cukup muda. Qi Wang mengambil buah persik pipi lainnya dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Xuan Huang benar-benar memiliki banyak bakat. Bahkan jika Ye Chen bertekad, dia hanya bisa menghela nafas, 3000 tahun adalah kuasi kaisar, jika dia tidak memperhatikan suatu hari nanti, dia akan dinobatkan sebagai kaisar jika dia tidak memperhatikan. Keledai kecil, bawakan aku anggurmu. Ketika keduanya berbicara, ada kata-kata yang tidak pantas. Itu adalah meja batu giok di sebelah mereka, dan ada seorang pria mabuk dengan rambut acak-acakan. Dan terkadang cegukan. Hei! Qi Wang berhenti, dan memicingkan mata ke arah pria mabuk itu, beraninya kamu begitu sombong ketika kamu meminta anggur kepada kami, Tuan Keledai, aku telah berada di alam liar selama 100 tahun, dan aku belum pernah melihatmu. Nama, dia setingkat kaisar, jenis yang meledakkan langit. Ye Chen menjatuhkan hukuman kepada Raja Qi. Ayo, Tuan, minum. Wajah Qi Wang menjadi sangat cepat, dan dia berjalan sambil memegang kendi, mengisi gelas untuk si pemabuk, tertawa sebanyak yang dia bisa dan sangat jinak. Untuk sanjungan Raja Qi, pemabuk itu langsung mengabaikannya, dan hanya memegang kendi anggur untuk diminum. Buah persik pipi di atas meja tidak bergerak, tetapi anggur itu adalah kendi demi kendi. Dibandingkan dengan Qi Wang, Ye Chen jauh lebih tenang, dengan mata 6 makhluk abadi, dia telah melihat tingkat kultivasi si pemabuk sejak dia duduk, tetapi pura-pura tidak tahu, semuanya mengalir begitu saja. Dia tahu betul bahwa dibandingkan dengan Jiuk Xiao asli, pemabuk adalah teror yang sebenarnya, dan Kaisar Semu juga terbagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Meskipun keduanya sama-sama di tingkat Kaisar Semu, jaraknya tidak terlalu besar. Kamu tidak bisa dinilai dari penampilanmu. Meskipun Ye Chen tidak mengubah ekspresinya, hatinya sudah penuh dengan desahan. Siapa sangka bahwa seorang pemabuk yang kecanduan alkohol sebenarnya adalah Kaisar Semu yang menakutkan. Dia adalah pedang abadi dari anggur.
Susi tahu bahwa Ye Chen penasaran, dan Ji Ningsuang mengirimkan transmisi suara. Nama Tao adalah Jiu Jianxian, apakah dia berhubungan dengan Dewa Pedang di surga? Ye Chen segera bertanya. Saudara Dewa Pedang. Ji Ningsuang tersenyum lembut, Di Zun hanya memiliki 2 murid dalam hidupnya, satu adalah Dewa Pedang Surga, dan yang lainnya adalah Peri Pedang Anggur, keduanya adalah mitos Wanyu. Benar-benar bodoh. Ye Chen melirik pemabuk Jiu Jianxian, saudara senior dari mitos surga, dan magang kaisar seni bela diri abadi. Jika Anda memilih salah satu dari 2 hubungan ini, Anda bisa mengejutkan dunia. Dia adalah tuan yang sebenarnya, dan dia berada di tingkat abu. Jangan main-main dengannya, dia pemarah. Ji Ningsuang dengan ramah mengingatkannya. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ye Chen memandang Ji Ningsuang di kejauhan, apakah kamu tahu seperti apa Kaisar Xianwu, atau jika ada potret Kaisar Xianwu di tanah suci Yaoqimu? Satu-satunya yang telah melihat wajah asli Kaisar Zun adalah Dewa Pedang dan Pedang Abadi Anggur. Ji Ningsuang berkata perlahan, dikatakan bahwa Kaisar Zun telah mengenakan topeng sejak dia berlatih Taoisme, dan itu adalah sama sampai dia disegel sebagai kaisar. Sayang sekali. Ye Chen bergumam, dan menatap Jiu Jianxian lagi. Karena dia adalah murid Kaisar Zun, dia pasti telah melihat wajah asli Kaisar Zun, dan dia terlihat persis seperti Kaisar Xianwu, tetapi Immortal Jiu Jian sama sekali tidak penasaran tentang dia, dan hanya memegang guci untuk diminum. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui Sword Immortal of Wine, seperti Dewa Pedang di surga. Tak terduga, dia masih saudara dari Dewa Pedang, kekuatan tempurnya sama sekali tidak kalah dengan Dewa Pedang, tapi itu adalah sayang sekali dia dan Dewa Pedang tidak akan bisa menginjakkan kaki di atas tahta selama sisa hidup mereka. Semakin dekat Anda dengan Kaisar Zun, semakin menakutkan Anda akan ditekan oleh Kaisar Dao. Di sini, Raja Qi dengan wajah panas dan pantat dingin kembali, tersenyum canggung. Dia ingin dekat dengan Jiu Jianxian, tetapi Jiu Jianxian hanya peduli tentang minum dan mengabaikannya sama sekali. Ye Chen perlahan mengumpulkan pikirannya, sambil minum dengan tenang, dia melirik semua orang yang hadir seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka yang bisa datang ke pertemuan akbar di Yaoqi bukanlah orang biasa. Tidak kurang dari 20 kaisar, dan lebih dari setengahnya mereka sangat rendah duduk di belakang seperti peri pedang anggur. Setelah melihat sekeliling, dia memandang Ji Ningsuang lagi dengan keraguan. Tanah suci Yaoqi bahkan mengundang 9 klan kuno, mengapa orang-orang seperti Kunlun Su, Ji Huangtian, dinasti Daxia, Sendian dan Daluo tidak datang ke sini? Atau apakah Anda tidak mengundang mereka di semua? Mereka menutup gunung 100 tahun yang lalu, dan semua murid di luar telah dipanggil kembali, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ji Ningsuang menjelaskan, dari apa yang Ibu Peri katakan, sepertinya sesuatu telah terjadi. Semua orang kuat di puncak telah pergi ke Dacu, jadi gerbang gunung telah disegel. Ye Chen bergumam. Ji Ningsuang tidak mengirimkan transmisi suara lagi, tetapi meletakkan dagunya di tangannya untuk mengagumi tarian peri. Jika Ibu Peri tidak berulang kali memerintahkannya untuk menjadi normal, dia akan mengeluarkan buku kuno dan mengubur kepalanya dalam membacanya. Ye Chen juga diam, ingin makan buah persik, tetapi menemukan bahwa buah persik pipi di atas meja telah hilang. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain secara sadar meletakkan tangannya ke pelukan Raja Qi, dan setelah bermain-main sebentar, dia mengeluarkan buah persik pipi yang besar, dan dia tidak lupa mencucinya dengan air bersih setelah selesai. Rasa buah persik pipi masih sangat enak, penuh aroma, meleleh di mulut, mengandung sumber spiritual murni. Biksu memakannya, memurnikannya ke dalam tubuh, memiliki efek magis memperpanjang umur dan memperkuat tubuh. Untuk ini saja, Ye Chen memiliki pendapat yang tinggi tentang tanah suci Yaoqi, dan rela mengambil buah peri seperti itu dan menikmatinya bersama kuartet. Terlihat bahwa pikirannya berbeda dari mereka yang telah keluar dari kaisar. Berbicara tentang persik pipi ini, itu banyak hubungannya dengan permaisuri Yaoqi. Dia menanam pohon persik pipi pertama di tanah suci Yaoqi, dan dia adalah tempat pohon persik pipi ditanam. Telah tumbuh di seluruh Yaoqi Gunung Peri. Apa yang disebut acara akbar Yaoqi juga dimulai dari zaman itu, dan pada saat itu permaisuri Yaoqi masih hidup dan disembah oleh semua ras, dan permaisuri menghibur semua ras dengan buah persik pipi, yang menjadi cerita yang bagus. Namun, dengan berlalunya waktu, setelah perubahan yang tak terhitung jumlahnya, era Yaoqi secara bertahap memudar menjadi debu sejarah meskipun warisan tanah suci Yaoqi masih ada, peristiwa besar Yaoqi tidak dapat mereproduksi kemuliaan pemujaan ribuan orang di masa lalu permaisuri Yaoqi akhirnya menjadi legenda. Di tengah drum dan seruling, Ye Chen mengunyah sisa biji persik sampai dicincang halus, lalu menelannya ke dalam perutnya.
Setelah selesai, dia meletakkan tangannya ke lengan Raja Qi lagi, dan mengeluarkan buah persik pipih lainnya. Wajah keledai Raja Qi menjadi hitam, jadi dia mengambil dua dari mereka dan bersiap untuk membawa mereka kembali untuk belajar, tetapi tanpa diduga, Ye Chen memberinya seluruh sarang, dan dia bahkan tidak memberinya lubang persik, jadi kamu tidak marah. Di awan, peri penari dari Yao Qi telah membungkuk, menimbulkan banyak tepuk tangan. Dan saat para penari Yao Qi keluar dari panggung, sebuah kata samar bergema di sepanjang acara, sulit untuk menemukan tubuh suci kuno dalam 100.000 tahun, saya ingin tahu apakah saya dapat memberi Anda kehormatan untuk mendiskusikannya, dan itu juga keinginan saya. Tubuh suci kuno yang sunyi. Terlalu banyak orang yang terkejut, dan mereka semua melihat ke samping pada pangeran ke-8 dari klan Phoenix, karena kata-kata samar sebelumnya keluar dari mulutnya. Ini tubuh suci kuno. Banyak orang melihat sekeliling, terutama hukuman putra Dewa Surga dan putra Dewa Changling. Begitu mendengar kata tubuh suci, ekspresi mereka langsung berubah muram. Ye Chen, beraninya kamu menerima tantanganku. Dewa Phoenix tersenyum, mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya surgawi, dan langsung menuju Ye Chen yang berada di sisi berlawanan. Dia tidak berhenti sampai dia setengah kaki jauhnya dari Ye Chen, berubah menjadi halaman di atas kertas, 3 karakter besar tiba-tiba menonjol, surat tantangan. Apakah dia fisik suci kuno? Mata semua orang terfokus pada Ye Chen. Tidak peduli betapa bodohnya dia saat ini, dia sudah bisa melihat petunjuk bahwa orang yang ingin ditantang oleh putra Dewa Phoenix adalah fisik suci. Mungkinkah putra Dewa mengenali orang yang salah? Aku adalah manusia, bukan tubuh suci kuno. Ye Chen tersenyum santai, melambaikan tangannya dengan santai, dan menghapus surat tantangan itu dengan santai. Berpura-puralah menjadi hantu, begitu kamu memasuki Gunung Peri, putri ini sudah mengenalimu. Feng Xianer mencibir, jangan mengira kamu bisa menyembunyikan wajahmu dengan metode rahasia. Apa yang dibicarakan Putri Phoenix, aku tidak mengerti. Ye Chen mengangkat bahu sambil tersenyum. Kalau begitu biarkan kamu melihat ini. Feng Xianer tersenyum licik, dan dengan lembut menjentikkan tangan gioknya, dan melihat hantu Phoenix bermanifestasi di tubuh Ye Chen, berubah menjadi tanda misterius. Kapan ini ditanam? Ye Chen mengutuk diam-diam, aku tidak menyadarinya. Kamu masih tidak mengakuinya. Feng Xianer berkata dengan dingin, tidak ada gunanya menutupinya lagi. Kenali itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan akhirnya mewujudkan wajah aslinya. Meskipun dia dapat terus bertindak, itu pada dasarnya tidak berguna, karena Feng Xianer telah menentukan bahwa dia adalah Ye Chen. Karena dia telah memutuskan, dia tidak mengakuinya. Bagaimana dia bisa menyerah, itu hanya akan menambah masalah. Oh, episode 1435, Keyakinan Misterius. Itu benar-benar tubuh suci kuno. Mendengar pengakuan Ye Chen, adegan itu penuh dengan suara, dan mata semua orang tertuju pada Ye Chen, penuh kejutan. Aku telah melihat fisik orang suci kuno, tidak diragukan lagi itu dia. Banyak orang duduk tegak, menatap Ye Chen dengan mata berbinar, menyalahkan Ye Chen karena melakukan terlalu banyak peristiwa yang menghancurkan bumi di sepanjang jalan, seperti mantan Xuan Huang Xinghai, orang ini mengejar dan membunuh 500 kapal perang Sekte Luna sendirian. Itu sebenarnya adalah tubuh suci. Wanita tua yang telah memblokir Ye Chen dan Raja Qi dari gerbang Danau Giok memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya, sementara 9 orang suci dari kolam Giok yang telah menangkap Ye Chen sebelumnya telah ekspresi aneh di wajah mereka. Oh, mereka tidak bisa melihat darah Ye Chen sebelumnya. Itu benar-benar salah. Terlalu banyak orang tua yang memoles mata tua mereka, garis keturunan di langit, yang bahu-membahu dengan kaisar, dapat dilihat hidup hari ini. Seperti yang dikabarkan, itu tidak mudah. Itu dia. Wajah Dewa Taiking, dewa tertinggi, dan dewa kabut menjadi aneh. Ye Chen adalah mimpi buruk mereka, dan itu adalah bayangan yang tidak bisa disingkirkan. Itu dia, itu dia. Wajah Dewa Putra Hukuman, Dewa Putra Changling dan Dewa Putra Yuhua telah berubah ganas, dan mereka menatap Ye Chen dengan gigi terkatup, mencoba mencabik-cabiknya seperti iblis. Ada beberapa musuh. Ji Ningsuang mengamati sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Acara Yao Qi ini akan jauh lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Sekelompok kaisar semu tertawa satu demi satu, dan mereka tidak lupa untuk melirik para dewa yang hadir. Generasi muda, jangan percaya itu Ekaristi tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Orang tua itu menghitung, kamu akan menjadi populer. Mendengarkan diskusi dari semua sisi, Raja Qi berkata dengan penuh arti, kekuatanmu akan naik ke puncak dalam acara hari ini. Tampaknya garis keturunan tubuh suci masih sangat menarik. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras.
Ye Chen, aku menunggu jawabanmu. Dewa Phoenix memandang Ye Chen dengan main-main. Aku di sini untuk makan buah persik, aku tidak ingin bertarung hari ini. Ye Chen langsung menolak, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan orang ini. Dengan keterampilan ini, dia mungkin juga pergi ke jalan menuju menemukan reinkarnasi. Terserah kamu. Tubuh Feng Huang sedikit terangkat, aku menyakiti adikku Xianer, dan aku ingin membeberkannya jika aku tidak ingin memukulnya. Sepertinya tidak ada barang semurah itu di dunia ini. Dia melakukan langkah pertama, jadi aku tidak bisa hanya berdiri dan dipukuli. Ye Chen merentangkan tangannya tanpa daya, selain itu, mari belajar dari satu sama lain. Cedera tidak bisa dihindari, dan sepertinya aku tidak memukul dengan keras. Anak Tuhan, aku tidak tertarik dengan prosesnya, yang aku pedulikan adalah hasilnya. Anak baptis Phoenix tersenyum main-main, kamu menyakiti klan Phoenix di masa lalu, maka kamu harus membayar harga yang sesuai. Oke, aku akan menerima tantanganmu. Ye Chen akhirnya melepaskan, dan tidak ada gunanya menyerah begitu saja. Dewa Phoenix tidak ingin berbaik hati, dan pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Ini adalah penampakan tubuh suci. Putra Dewa Phoenix penuh dengan godaan, dan dia ingin bangun saat dia berbicara. Ajari dia mengapa Putra Dewa Phoenix harus mengambil tindakan. Sebelum Putra Dewa Phoenix berdiri, tawa samar terdengar, dan memalingkan muka, itu adalah Putra Dewa dari Sekte Dewa Bulan Matahari. Ada apa denganmu? Ye Chen melirik, tetaplah di tempat yang sejuk. Aku telah menggertak para peri dari klan Phoenix, jadi tentu saja aku harus merawat mereka. Dewi Matahari Bulan turun dari kursinya dan dengan ringan menggoyangkan kipas lipat gunung dan sungainya. Disukai, lalu hal terbaik berikutnya. Keyakinan luar biasa. Ye Chen tertawa, tetapi dia geli. Dia tidak tahu siapa yang memberi kepercayaan diri pada Sun Moon Senzi. Apakah kamu tidak lupa ditekan oleh telapak tanganku? Senzi Sun Moon juga tersenyum, sudut mulutnya sedikit terangkat, dagunya terangkat sangat tinggi, dan dia bahkan memandang Ye Chen dengan jijik. Lihatlah otakku. Ye Chen menamparkan dahinya dengan keras, tetapi dia tertawa lebih bahagia, seolah mengingat peristiwa masa lalu belum lama ini, yang merupakan peristiwa masa lalu yang sangat tidak masuk akal. Apa, Sun Moon Gatsan pernah menekan Ekaristi? Adegan acara itu sedikit gelisah, semua orang memandang Sun Moon Gatsan dengan aneh, Ye Chen tidak membantah, jadi itu benar. Dengan perhatian semua orang, Putra Matahari dan Bulan tiba-tiba menjadi sangat gembira, seolah-olah dia akan segera lepas landas. Ya, apa yang dia katakan benar, dia pernah menekan seseorang yang terlihat persis seperti Ye Chen dengan telapak tangan, tapi orang itu bukanlah Ye Chen, melainkan Hong Chen yang kacau. Hari ini, dia berani mengancam untuk membereskan Ye Chen, mungkin karena dia menganggap Ye Chen sebagai dunia manusia di masa lalu, kalau tidak dia tidak akan begitu sombong, sehingga kepercayaan dirinya membengkak hingga batasnya. Namun, bagaimana dia tahu cerita di dalamnya? Di bawah peringkat yang sama, Ye Chen dapat melawan kelompok sendirian. Di masa lalu, dia mampu menekan Hong Chen dengan satu telapak tangan. Itu tidak berarti bahwa Hong Chen tidak sekuat itu. Sebagai dia, tetapi dia pada saat itu Hong Chen tidak melawan, yang memungkinkan dia untuk memanfaatkan celah tersebut. Gatsan Phoenix, tidakkah kamu keberatan jika aku memberinya pelajaran untukmu terlebih dahulu? Gatsan Sun Moon berkata sambil tersenyum, dan menatap Gatsan Phoenix, tersenyum hangat, masih menggoyangkan kipas lipat dengan lembut. Terserah kamu. Dewa Putra Phoenix memang biasa saja, tapi dia bahkan tidak memandang Dewa Putra Sun Moon. Kata-katanya membuat Dewa Putra Sun Moon sangat malu. Ayo, ayo ke atas panggung. Di sini, Ye Chen telah melompat ke atas panggung, dengan tidak sabar. Dendam baru dan lama hari ini akan dihitung bersama. Sun Moon Senzi mencibir, melangkah ke panggung pertempuran, dan mulai bertarung secara langsung, memegang kekuatan supernatural matahari dan bulan, dengan evolusi alam semesta, satu telapak tangan luar biasa. Ye Chen tidak berbicara, dan tidak repot-repot merawat orang ini, dia segera mengangkat telapak tangannya, tetapi kekuatan magisnya tidak berguna, dan dia membanting tangannya ke wajah tampan putra Dewa Bulan Matahari. Bentak. Tepuk tangan meriah meletus segera, sangat nyaring, dan Sun Moon Senzi, yang sangat mengagumkan di saat-saat terakhir, telah terbang keluar dari arena pertempuran pada saat ini, dan postur itu bukanlah sikap biasa yang mendominasi ke samping. Wow! Raja Qi mengangkat wajah keledainya, dan semua orang yang hadir, apakah mereka kaisar semu atau kuasi bijak, apakah mereka kultivator pria atau wanita, juga mengangkat wajah mereka secara kolektif. Mereka menyaksikan putra Dewa Matahari dan Bulan terbang keluar dari Gunung Peri, dan kedua bola mata sangat terkoordinasi mengikuti busur itu, berayun ke kiri dan ke kanan.
Segera, ada suara menggelegar di luar gunung peri Yaochi. Makhluk gaib agung itu membuka matanya dan melihat pemandangan di luar gunung. Putra matahari dan bulan yang jatuh baru saja meruntuhkan sebuah gunung. Apakah ini akhirnya? 2 atau 3 detik kemudian, orang-orang yang hadir bereaksi dengan bingung. Hanya dalam sepersekian detik, Dewa Putra Matahari dan Bulan tingkat kuasi suci hilang, yang agak tidak terduga. Banyak orang menghela nafas, ini benar-benar bukan kepura-puraan yang buruk. Pengamatan visual, Putra Dewa Sun Moon akan sangat jujur saat kita kembali kali ini. Orang-orang tua itu mengelus janggut mereka dengan penuh arti, merasa yakin bahwa tidak ada orang lain selain kamu. Kamu Chen, kamu benar-benar pantas mati. Di tengah diskusi, 3 orang bijak agung dari Sekte Dewa Bulan Matahari sangat marah, meledakkan paksaan keagungan, dan aura pembunuh melonjak bersamanya, membanjiri langit. Ini adalah tanah suci Yaochi, jadi kami tidak bisa membiarkanmu lancang. Orang bijak agung Yaochi mendengus dingin, karena ini adalah kompetisi, akan ada pemenang dan pecundang. Apakah kamu akan mengabaikan aturan Yaochi? Kami, orang bijak dari Sekte Dewa Bulan Matahari tiba-tiba gemetar, dan segera mendapatkan kembali momentumnya. Daripada lancang di sini, lebih baik pergi dan melihat putra Tuhanmu, kata Sage Agung Yaochi lagi. Ya, aku ceroboh. Sage Agung Agama Dewa Bulan Matahari buru-buru berbalik, bahkan jika mereka memiliki 10 nyali, mereka tidak akan berani mengabaikan hukum Yaochi. Belum lagi 3 orang suci agung mereka, bahkan jika 3 kuasi kaisar datang ke sini untuk memprovokasi masalah, mereka masih akan ditekan, tanah suci Yaochi terlalu kuat. Kamu tunggu aku. Meskipun mereka bertiga pergi dengan putus asa, mereka melirik Ye Chen di panggung pertempuran sebelum pergi, permusuhan ini akan diselesaikan denganmu di masa depan. Pikir aku takut. Ye Chen mencibir, dia tidak ingin memiliki keluhan lagi dengan Sekte Dewa Bulan Matahari, itu adalah putra Dewa Bulan Matahari yang bersikeras naik ke atas panggung untuk mencari kegembiraan, dan dia secara alami akan membiarkan dia melakukannya. God Sun Phoenix, giliranmu, mulai lebih awal dan selesaikan lebih awal. Ye Chen melirik ketiga orang suci yang telah pergi, dan menoleh ke God Sun Phoenix, jika kamu ingin menetap denganku, maka naiklah ke atas panggung. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Putra Dewa Phoenix bangkit, dan memutar lehernya dengan sangat nyaman, dengan keagungan seorang pangeran, tetapi juga kecerdikan Putra Dewa, sombong dan sembrono.